Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah وَمَنْ تَبِعَ سُنَّتَهُ وَقَأْتَدَ بِهُدَاهُ إِلَى يَوْمِ لِقَاءِ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Ingkang kula hormati dumateng sedayanipun para habaib, para alimul ulama, para sepuh bini sepuh, Masya Allah kathah sangat para habaib ingkang rawuh ing dalu menika. Mudah-mudahan insyaallah beliau dipanjangkan usianya oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Ingkang kula hormati pengasuh Pondok Pesantren Al Husain, guru kita sedaya Romo Kiai Muhsin beserta ibu nyai lan sedaya keluarga besaripun. Mugi-mugi insyaallah Pak Yai kali ibu nyai pinaringan panjang yuswanipun, antar sedaya urusanipun, sedaya para rawuh, para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Mugi-mugi kita sami tansah pinaringan barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ceramahnya pakai bahasa Indonesia karena santri ada yang dari luar pulau. Dan takutnya nanti nggak ngerti kalau pakai bahasa Jawa. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, acara maulid di Pondok Pesantren Al Husain setiap tahunnya itu insya Allah malam 15. Malam 15 itu adalah biasanya waktu tepatnya bulan purnama. Bulan purnama itu kalau di dalam sastra Arab, kalau orang bicara sastra Arab, bulan purnama itu simbol keindahan. Simbol keindahan. Makanya apapun juga yang indah-indah itu nanti diserupakan seperti bulan, cantik bak rembulan, atau tampan menawan, pokoknya yang indah-indah itu nanti akan diserupakan seperti rembulan. Kenapa? Karena rembulan itu simbol keindahan. Nah, kenapa orang Arab yang tempo dulu kok mengagumi rembulan sampai sedemikian rupa hingga menganggap rembulan itu simbol keindahan? Karena memang nggak ada pemandangan yang lain ketika itu. Itu kalau di wilayah Jazirah Arab itu kan rata-rata padang pasir, gunungnya pun juga gunung batu. Jadi pemandangan-pemandangan indah itu ya ketika mereka menyaksikan bulan purnama. Jadi kalau sudah saatnya bulan purnama, maka mereka biasanya itu menikmati keindahan bulan purnama. Nah, itu terjadi seperti itu sampai mereka kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mereka kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka keindahan yang paling indah itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatanazzahul uyunu fi hadaiqi mahasini jamali, fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithali. Mata itu kalau menyaksikan keindahan Nabi Muhammad itu diibaratkan seperti orang masuk ke taman-taman yang taman-tamannya itu semuanya indah. Kalau satu taman aja dipandang sebentar bosan, tapi kalau ada banyak taman dan semuanya itu indah, nggak bosan-bosan. Lihat sini senang. Lihat Nabi Muhammad itu seperti itu, tidak ada bosan-bosannya. Maka dikatakan rekreasinya mata. Tanazzuh itu rekreasinya mata
adalah ketika memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu sahabat kalau ada masalah baru lihat Nabi itu langsung hilang masalahnya. Orang sudah punya masalah lihat kita tambah bermasalah. Kalau lihat Nabi Muhammad SAW itu masalahnya langsung hilang. Kenapa? Karena Nabi SAW itu sangat menyenangkan dan menyejukkan bagi siapapun yang memandang beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampai pernah Jabir bin Samurah beliau mengatakan itu pernah malam rembulan pas terang-terangnya. Kan berarti dia lagi cari momen gimana dia mau menikmati rembulan. Lagi cari momen untuk menikmati rembulan. Rembulan lagi terang-terangnya, maka di saat rembulan lagi terang-terangnya, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW itu lewat menggunakan kain berwarna merah. Kata Jabir, saya lihat rembulan, kemudian saya lihat Nabi Muhammad jalan dengan gagah pakai kain berwarna merah. Maka kata Jabir, lahuwa indi ahsanu minal qamar, sungguh Nabi Muhammad bagiku itu lebih indah sekalipun dibandingkan dengan rembulan. Bahkan Nabi SAW itu kalau disebutkan idza surra istanara ka'anna wajhu qit'atul qamar. Kalau Nabi SAW itu senang, maka beliau itu wajahnya mencorong seperti potongan rembulan. Itu keindahannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keindahannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu. Bahkan Abu Hurairah. Ini kita kalau membahas keindahan Nabi SAW itu isinya sesuatu yang bisa menjadikan hati itu tenang, hati itu senang. Makanya kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, cirinya orang beriman itu rohnya, hatinya itu senang kalau disebutkan tentang Nabi Muhammad. Karena nanti setiap orang yang wafat, yang meninggal dunia, itu dia akan ditanya, kenal enggak sama Nabi Muhammad? Tapi yang jawab itu bukan jasad. Kalau jasad yang jawab, semuanya bisa jawab, bisa pakai bocoran. Yang ditanya itu rohnya. Maka orang itu rohnya itu kenal enggak sama Rasulullah? Kalau dia itu menghadiri majelis semacam ini dan dia mendengarkan tentang Nabi dan hatinya senang ketika dengar tentang Nabi, rohnya itu bergetar kalau disebutkan tentang Rasulullah, maka ini tanda orang akan selamat dunia akhirat insyaallah. Kenapa? Karena senang dengar tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keindahan Nabi SAW itu nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Kenapa? Karena kalau Anda lihat di kitab, setiap orang itu mensifatkannya beda-beda. Ada lagi Abu Hurairah. Abu Hurairah itu beliau pernah mensifatkan begini. Abu Hurairah itu kan periwayat hadis terbanyak. Kalau kita ngaji hadis, periwayat hadis terbanyak rata-rata dari siapa? Abu Hurairah. Coba saya mau nanya sama santri, nama aslinya Abu Hurairah siapa? Jangan lihat Google. Siapa nama aslinya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr. Itu nama aslinya Abu Hurairah. Nah, karena suka main kucing itu hirun. Kalau kucingnya kecil, isim tasghir, hurairun. Kucing betina kecil, hurairatun. Karena main kucing betina kecil, maka julukannya Abu Hurairah. Bapaknya kucing betina kecil. Itu, jadi jangan dikira namanya bapak kucing, betul? Enggak, namanya itu Abdurrahman bin Sakhr. Tapi karena suka mainan kucing tadi itu, akhirnya tadi julukannya akhirnya terkenal dengan Abu Hurairah. Kadang-kadang Nabi kalau manggil ya Abahir, bapaknya kucing.
Karena suka sama kucing, begitu. Jadi kalau bisa dia suka sama sapi bisa Abu Bakar berarti. Suka sama kambing Abul Ghanam ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Abu Hurairah itu periwayat hadis yang terbanyak. Periwayat hadis yang terbanyak. Nah, sekarang gini, sambil mikir. Abu Hurairah itu masuk Islam, itu Nabi sudah di Madinah. Berarti kumpul sama Nabi sebentar apa lama? Bentar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk Islam dari Mekah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Mekah. Sayyidina Umar bin Khattab dari Mekah. Kenapa kok periwayat hadis terbanyak kok Abu Hurairah? Iya kan? Sayyidina Ali dari kecil sama Nabi. Malah orang yang pertama masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang pertama masuk Islam. Tapi kenapa kok periwayat hadis terbanyak itu Abu Hurairah? Jawabannya karena dua hal. Yang pertama adalah karena memang sepeninggalnya Nabi Muhammad, Abu Hurairah itu tidak terlibat di dalam urusan-urusan yang sifatnya untuk menjadi khalifah atau jadi penolongnya khalifah. Beliau itu tinggalnya di masjid ngajar. Jadi dulu kalau orang datang mau belajar tentang Nabi, kalau sahabat yang lain kan semuanya sibuk. Akhirnya belajarnya kepada Abu Hurairah. Akhirnya dengar hadis paling banyak dari Abu Hurairah. Makanya beliau jadi periwayat hadis yang terbanyak. Walaupun kalau urutan kemuliaan tetap Nabi Muhammad itu yang paling mulia, satu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali, itu urutan kemuliaan. Tapi periwayat hadis terbanyak itu keunggulan itu dimiliki sama Abu Hurairah. Dimiliki sama Abu Hurairah lah. Abu Hurairah yang sering ketemu Nabi itu nggak bisa mensifatkan tentang wajah Nabi secara detail. Beliau cuma mengatakan ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dibandingkan Rasulullah. Ka'anna syamsa tajri fi wajhi, seakan-akan matahari itu berjalannya itu di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus seakan-akan berputar matahari di wajahnya Nabi Muhammad SAW. Pengen kalau ada orang tampan kan mentok disifati putih, mancung, gitu aja kan? Gimana tampannya? Matahari, buset. Saking bingungnya untuk mengatakan apa yang paling mirip sama kanjeng Nabi, ya udah matahari. Itu. Dan Beb itu kan sahabat. Kalau orang belum kenal gimana? Sama. Itu pernah dikisahkan dalam satu hadis. Ada rombongan. Jadi dulu Madinah itu kan kota. Kota. Lah, nanti yang dari pedesaan-pedesaan itu nanti kalau mau jual-jual barang nanti ke kota Madinah. Nanti mereka di kampungnya memelihara unta. Sampai di Madinah itu penghasil kurma, nanti mereka tuker sama kurma, gitu biasanya. Jadi mereka dari kampungnya itu, mereka itu bawa unta, mungkin mereka bawa apa, nanti ditukar sama kurma. Waktu itu ada satu rombongan mau jual unta ditukar sama kurma. Itu jual belinya kan begitu, barternya begitu. Barternya itu begitu. Jadi unta satu mungkin kurma dapat berapa kilo, berapa ratus kilo dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Akhirnya ketika itu kemudian kurma mau ditukar sama unta. Ini orang bawa unta, rombongan ini bawa unta. Ketika mau masuk kota Madinah, pas kebetulan Nabi Muhammad SAW keluar dari kota Madinah. Nabi lihat rombongan itu, tanya, Kanjeng Nabi itu juga kerja loh ya. Jadi jangan jenengan kira Kanjeng Nabi itu cuma doa wiritan terus dari bantalnya keluar duit. Kanjeng Nabi itu juga kan kerja. Kanjeng Nabi ya dagang kurma, Kanjeng Nabi juga bisnis dan lain
sebagainya. Nah, Anda biar tahu cara bisnisnya Kanjeng Nabi itu gimana. Ini Kanjeng Nabi lihat rombongan, kemudian sama Kanjeng Nabi didatengin. Mau jual apa? Mau jual unta. Sama kurma berapa? Katakan sama kurma 300 kilo. Oke, unta satu ditukar kurma 300 kilo. Oke, siap. Untanya saya bawa dulu, nanti ada orang ke sini ngantar kamu ke tempat kurmanya. Dibawa untanya, selesai Nabi masuk ke kota Madinah. Lah, rombongan ini geger. Rombongan ini geger. Gegernya kenapa? Gegernya tuh bisa bayangkan enggak? Seperti saya mau jual HP, baru sampai di depan supermarket ada yang bilang, mau dijual berapa? 10 juta. Mana HP ya? Nanti tak kasihkan uangnya. Itu jenengan kasihkan enggak? Ya enggak, duit nanti. Uangnya mana? Kan harusnya gitu ya kan? Ini kan Nabi sudah bawa untanya, tapi Nabi belum menyerahkan kurma. Nah mereka bingung, loh, kamu kenal sama orang itu? Enggak, kamu juga kenal? Enggak, loh, kok dikasihkan untanya? Iya, kalau dia ngasih kita kurma, kalau dia pergi gimana? Lah kamu diem aja. Walhasil intinya satu rombongan ribut semuanya. Salah kamu, semua saling menyalahkan temannya satu sama lain. Akhirnya ada perempuan di rombongan itu, perempuan tua tapi bijaksana perempuannya, mengatakan la talawamu, jangan saling tuduh, jangan saling hina. Tahu enggak, orang itu tadi itu kalau dilihat dari wajahnya, itu wajahnya tidak akan mengecewakan kalian. Saya tidak pernah menyaksikan manusia yang wajahnya seperti bulan purnama seperti wajahnya orang itu. Enggak mungkin dia itu menipu. Sallallahu Nabi Muhammad. Betul. Nggak lama setelah itu datang, saya utusannya Rasulullah. Ini yang tadi berjual unta ya? Betul. Iya, ayo. Itu ini kan harusnya mesti kan dari sakit 300 kilo, nanti mereka tinggal ngambil ya kan? Itu ini semua yang ada di situ dijamu makan dulu, suruh makan kurma sepuasnya, setelah itu kurmanya suruh ngambil sesuai yang dia mau. Jadi bukan kalau dihitungkan kan mungkin bisa bohong atau bisa diakali, enggak, ngitung mau sendiri, kamu anggap 300 kilo kamu bawa, tapi sebelumnya makan dulu sepuasnya. Nah, itu yang menarik di sini, orang nggak kenal aja sama Nabi juga mengakui kalau wajahnya beliau itu ibarat seperti bulan purnama. Nah, terus mungkin jenengan tanya, lah kok ada orang sudah lihat wajahnya Nabi kayak gitu kok ya masih nggak beriman toh? Itu namanya hidayah, Bapak Ibu. Namanya hidayah itu murni anugerah dari Allah. Hidayah itu tidak bisa diatur. Kalau Nabi itu bisa bagi-bagi hidayah, keluarganya dulu dikasih hidayah semuanya. Faktanya paman Nabi itu ada nggak dapat hidayah. Bahkan orangnya di dunia sudah dapat informasi calon neraka. Tapi ada orang yang tinggalnya aslinya dari Afrika tapi beriman sama Nabi. Orangnya masih hidup di dunia, suara sandalnya terdengar di surga, namanya Bilal. Bilal yang dari jauh dapat hidayah, yang dekatnya Nabi nggak dapat hidayah. Hidayah itu yang ngasih Allah. Makanya tidak ada sesuatu yang lebih istimewa yang bisa diminta sama seorang hamba seperti hidayah. Sehingga kita setiap hari sholat mintanya pengen dapat hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan minta hidayah. Ihdina itu apa? Berikanlah kepada kami petunjuk. Ihdina dari kata hidayah. Ada yahdi hidayatan. Fi'il amrnya ihdi.
Berilah kami petunjuk, berilah kami hidayah. Hidayah itu yang paling istimewa. Jadi wajah seindah Nabi Muhammad, kalau orangnya jatahnya nggak dapat hidayah, ya dia nggak akan bisa ikut dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu nih, jatahnya orang dapat hidayahnya ada ceritanya. Temannya Abu Hurairah, tadi kan sudah cerita Abu Hurairah kan, sekarang satu suku sama Abu Hurairah. Ini masuk Islamnya lebih dulu dibandingkan Abu Hurairah, karena dia masuk Islam Nabi di Mekah ketika itu. Namanya Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tufail bin Amr ad-Dawsi ini orang pintar, orang cerdas. Masuk ke kota Mekah, baru sampai di ujung kota Mekah dicegat. Hati-hati. Ini di tempat kita ada orang namanya Muhammad. Itu yang keluar dari mulutnya sihir, bisa mencerai-beraikan keluarga, bisa membuat orang itu nggak akur. Hati-hati ya, jangan kamu dengar apapun dari Muhammad. Jadi baru sampai di situ sudah dikasih tahu enggak tentang. Akhirnya Tufail bin Amr ad-Dawsi ini dia ambil kain, dia letakkan di telinganya, disumpel. Pokoknya agar nggak dengar apapun dari Nabi Muhammad. Subhanallah, dia di dekat Ka'bah, Nabi baca Quran pelan, dia udah disumpel masih dengar. Setelah itu mikir, kok enak ya? Kok enak ya? Betul, saya kan orang pintar. Ngapain saya pakai sumpel-sumpel? Tak datangi aja Muhammad. Kalau Muhammad itu betul Nabi, saya ikut. Kalau Muhammad itu seandainya bukan Nabi, omongannya gak masuk akal, gak saya ikuti. Selesai. Buang sumpelannya, datangi Nabi Muhammad, duduk sama Rasulullah, masuk Islam. Jatahnya dapat hidayah, telinga udah disumpel masih dengar. Itu namanya hidayah. Nah, kembali kepada keindahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi sahabat mensifatkan Nabi gimana? Ada yang seperti matahari, ada yang seperti rembulan. Nah, sekarang faktanya ketika Nabi disifatkan seperti matahari atau Nabi Muhammad disifatkan seperti rembulan, itu sebetulnya penyifatan hanya yang paling mirip. Namun kalau hakikatnya Nabi Muhammad lebih terang dibandingkan matahari dan rembulan. Sallallahu Nabi Muhammad. Karena cahaya yang pertama ciptakan cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah fakta. Allah belum menciptakan matahari, Allah belum menciptakan rembulan. Nurnya Nabi Muhammad SAW itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya cahaya yang asli itu Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW itu lebih indah dan lebih percaya dibandingkan rembulan dan matahari. Tapi disifatkan tadi dalam hadis Al-Qur'an, Habibun ya gharul badru fi husni wajhi tahayyuratil albabu fi wasfi ma'nahu. Seorang kekasih yang membuat bulan pun cemburu dengan keindahan wajahnya, dan semua hati dan akal akan bingung kalau suruh mensifatkan dengan detail Nabi Muhammad SAW. Kamulat mahasinuhu, sempurna keindahannya. Falau ahdasana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi. Kalau seandainya keindahan Nabi Muhammad selalu cahayanya Nabi Muhammad diserahkan kepada rembulan ketika rembulan itu purnama, maka rembulan tidak akan pernah mengalami gerhana selamanya. Tapi nggak ada yang bisa mensifatkan Nabi dengan detail. Wa ala tafannuni wasifihi bi wasfihi yafanaz zamanu wa fihi ma lam yusafi. Tapi
Tapi kalau seandainya seluruh sastrawan orang yang mensifatkan Nabi ini semua kumpul untuk mensifatkan Rasulullah SAW, sampai habis masa Nabi Muhammad belum disifatkan secara sempurna. Ada salah seorang tabi'in yang saleh, beliau berkata kepada Rasulullah, berkata pada salah seorang sahabat Nabi, dia mengatakan, ma ra'aitu min Rasulillahi illa dhil. Kamu kan lihat Nabi, kamu tahu Nabi kan, tahu nggak? Semua keindahan Nabi yang sudah kamu lihat dan kamu saksikan, itu kamu belum tahu hakikatnya Nabi. Yang tahu hakikatnya Nabi itu cuma Allah Ta'ala. Ibarat kamu hanya tahu bayangannya dan kamu mensifatkan keindahannya. Aslinya yang tahu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kanzul muqasamul ladzi la ya'ti ala fathi babi awsafihi miftah. Ibarat satu pusaka yang tertutup, terkunci, dan kuncinya nggak ada. Jadi orang cuma bisa lihat luarnya tanpa tahu dalamnya seperti apa. Itulah Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad itu nggak ada bayangannya. Nabi Muhammad itu nggak ada bayangannya. Kenapa? Karena bukan benda, beliau itu cahaya. Jadi kalau matahari ketemu sama Nabi Muhammad, bukan matahari menyinari Nabi, Nabi menyinari matahari. Kenapa? Karena beliau pun juga cahaya, bahkan cahaya yang lebih awal Allah ciptakan sekalipun dibandingkan dengan matahari. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Taala, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, adik-adikku, santri, santriwati semuanya, dulu orang itu kalau nyantri, untuk nyantri dinyatakan lulus kalau sudah mimpi ketemu Nabi Muhammad. Masa kamu hidup tiap hari baca kitab, baca Quran, amal soleh semua, kok nggak bisa mimpi Nabi? Lalu dinyatakan santri itu lulus kalau sudah mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kamu tinggalkan semua urusan dunia, kamu ngadep ke akhirat, kok nggak bisa mimpi Nabi? Ada yang aneh berarti. Santri itu kalau sudah bisa mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penting kita semua itu menyambungkan hati di majlis-majlis yang semacam ini. Kenapa? Orang yang bisa mimpi Nabi itu orang yang memang diinginkan sama Nabi. Dan semoga kita jadi orang yang diinginkan sama Rasulullah SAW. Bisa, bukan nggak bisa, semuanya bisa. Tapi harus memantaskan diri dulu. Ya sholawat, ya pas ngaji. Kenapa belajar bahasa Arab? Untuk nabiku ngomongnya bahasa Arab kok. Ya saya pokoknya ya pengen belajar bahasa Arab. Itu. Maaf nih. Ngapunten. Ini kalau ada misalkan ada satu orang, anggaplah pemuda dari Magelang. Dari Magelang tiap hari mainan Facebook. Tiba-tiba dilamar sama perempuan bule kaya. Usahanya 17. Jadi wis sekolah rantak nganti-mati tetap sugih. Merasa nyambut gawe. Jadi yang ngelamar bule perempuan dari Amerika mau masuk Islam, punya perusahaan 17. Kira-kira pemuda ini seneng apa enggak? Terus belajar bahasa Inggris enggak? Belajar didol motore tuku kursus bahasa Inggris. Aku ya usah kudu ngomong. Gitu apa nggih? Loh, jatuh cinta aja karena urusan dunia aja Anda pengen belajar bahasanya. Mosok enggak kepengin belajar bahasanya Nabi Muhammad? Mosok nunggu belajar hadis nunggu terjemahkan terus belajar bahasa Arab, niatnya apa? Bahasanya Kanjeng Nabi. Belajar fikih niatnya apa? Belajar tafsir, belajar niatnya apa? Ada maulid, ada maurid. Maulid ini pada sirah Nabi yang diringkas namanya maulid. Maurid itu mata air yang harus didatangi. Apa mata air yang harus didatangi? Ilmu warisannya Nabi Muhammad SAW. Syurutul sholat, syurutul wudhu, itu ilmu warisannya Kanjeng Nabi. Anda yang lagi berkutat dengan hal-hal seperti itu tuh harusnya punya peluang untuk menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad. Cuma setan buat kita lupa sama Kanjeng Nabi. Mikir A, mikir B, mikir ini, mikir itu, sehingga kita nggak pernah mikir Rasulullah Shallallahu Alaihi
Nah, majlis ini mengingatkan kita lagi, ayo mikirnya Kanjeng Nabi. Di semangatnya itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang disunahkan puasa Senin. Kenapa? Kenapa sunnah puasa Senin? Orang lu tanya, Rasulullah puasa Senin, ada enggak pahala puasa Senin? Ada enggak? Pahala puasa Senin, apa pahala puasa Senin? Enggak ada. Puasa Senin itu kenapa disunahkan? Fihi wulitu, hari itu aku dilahirkan. Tidak. Nabi gak nyebutkan pahala, tapi Nabi hanya menyatakan di hari itu aku dilahirkan. Paham kok? Kalau kamu nyambung dengan aku, pahalanya itu gak terhitung. Kenapa? Karena nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Itu, maka tidak disebutin pahalanya apa. Pahalanya seperti ini enggak. Hari itu aku dilahirkan. Mau enggak hormat ke hari kelahiran Nabi Muhammad? Itu aja. Kalau mau, ya berarti kamu dapat bagian menjadi orang-orang yang cinta dengan Rasulullah SAW. Permasalahan itu aja. Mau enggak kamu hormat dengan kelahirannya Rasulullah SAW? Itu aja. Nah, oleh karena itu, mari semuanya yuk nyambungkan diri kita lagi dengan Nabi. Nyambungkan lagi dengan Nabi. Ayo kita dengan momen Maulid di Pondok Pesantren Al-Husain ini, kita semua santri-santri, ustaz-ustaz semuanya niatkan hidup itu punya niat, pokoknya pengen nyenengkan Kanjeng Nabi. Terus itu aja. Oh, teko malah nggak bos, pokoknya Kanjeng Nabi seneng, aku seneng, kata mawon. Hidupnya tuh diniati gitu, nanti insya Allah mimpi ketemu Kanjeng Nabi dalam keadaan Nabi ridho kepada kita semuanya insya Allah. Amin Allahumma. Belajar ya, niatkan juga nyambungnya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau aktivitas apapun juga niatkan. Anda semua keindahan itu kalah dibandingin memandang wajah indahnya Rasulullah SAW. Maka jangan kehilangan sesuatu yang paling berharga di dunia ini, yaitu bisa melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita semuanya banyak baca sholawat, banyak nyebut Nabi, hidupkan sunnahnya Nabi, hidupkan ajarannya Nabi. Kadang-kadang ngaji fikih sudah dijelaskan sunnatul wudhu, ada sunnatul sholat, ada. Lah sekarang orang ngaji nggak ada cinta sama Nabi, ya repot. Dulu sebelum ngerti, nak belajar furudul wudhu, sunnah wudhu, itu kalau wudhu sama basuh telinga. Kenapa? Dikira telinganya wajib. Begitu ngerti, oh ternyata sunnah. Besok tidak basuh telinga, lah kan kurang ajar ini. Sunnah itu apa? Sunnah itu yang dilakukan sama Nabi. Kamu tidak mau toh miripin dirimu sama Nabi? Kan ada tidak yang gitu? Oh, sunnah kak ibu. Terus akhirnya telinganya nggak dibasuh lagi. Sunnah itu apa? Sunnah itu kalau kamu kerjakan kamu dapat pahala, kamu tinggalkan kamu rugi kehilangan pahala. Kamu rugi kehilangan. Cuma basuh telinga, ya Allah, basuh telinga itu berapa detik hitungannya. Tapi kamu dapat pahala mengamalkan sunnah. Sunnah itu dilakukan sama Nabi. Hargai sunnah ini. Dulu Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau masuk ke tempat mandian air masuk selalu pakai sarung, yang lainnya itu udah lepas. Itu beliau itu selalu pakai sarung. Repot, pasti repot karena mau tidak mau harus nyuci dan lain sebagainya. Tapi beliau nggak mau. Kenapa? Karena ini sunnah. Malam harinya mimpi kau akan diangkat derajatnya. Kenapa? Bisti'mal likali sunnah, karena kamu teguh mengamalkan sunnahnya Nabi SAW. Itu karena barokah sunnah itu orang bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada di kalamnya Habib Muhammad bin Hadi Assegaf tentang Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, beliau itu suatu hari dengar tentang riwayat orang kalau mau tidurnya itu dalam keadaan berwudu, maka kalau orang itu tidur, rohnya, orang tidur itu kan akhul maut ya, roh dan jasad itu besar. Maka jasadnya di kasur, rohnya sujud di bawah aras. Kalau mau tidur dalam keadaan wudhu. Dan suatu malam dia dalam kondisi sangat dingin, itu wudhu batal, wudhu lagi batal wudhu. Kenapa? Pokoknya saya harus istiqomah menjalankan sunnah
mau tidur harus dalam keadaan wudu. Akhirnya mimpi tidak mendengarkan suara, engkau akan diangkat menjadi seorang ulama. Akhirnya jadilah ulama yang besar Syekh Izzuddin bin Abdus Salam yang termasuk rujukan di dalam kitab fikih mazhabnya Imam Syafi'i. Itu karena barokah mengamalkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah itu memang orang cenderung meninggalkan. Kenapa? Karena nggak ada tuntutan seperti wajib. Tapi orang yang dalam hatinya udah ada cinta sama Nabi Muhammad, dia akan berusaha mengamalkan sunnah sebisanya. Kenapa? Karena pengen tersambung apa yang dilakukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah majelis ini majelis yang bawa berkah untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Kita doakan para habaib kita dan terutama Kiai Muhsin, doakan untuk Allah panjangkan usianya, Allah berikan kesehatan, dan Allah Ta'ala mudahkan segala urusannya. Insya Allah pondok ini dan semua cabang-cabangnya insya Allah jadi tempatnya orang-orang yang saleh, tempatnya orang-orang yang mencintai dan dicintai sama Nabi Muhammad, tempatnya orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan berkah dalam ilmunya, dalam pemahaman Qur'annya, dalam akhlaknya, dalam dakwahnya, dan dalam segalanya insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Saya akan tutup majelis ini dengan kalimat talqinul dzikir. Saya nanti akan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita tutup majelis dengan la ilaha illallah. Semoga Allah Ta'ala juga menutup usia kita juga dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. شرف وكرم وجد وعظم كلمة حكينا عليها نحيا وعليها نمت سبحانه إن شاء الله تعالى من الآمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية وشكر على العافية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا وللحفظ علينا وافتح علينا وعلى أولادنا وطلبتنا فتوح العارفين بفقهنا وإياهم في الدين وعلمنا وإياهم التأويل واهدنا وإياهم إلى سواء السبيل. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية. اللهم نزه قلوبنا عن التأويل ومن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك واصلح النية والذرية وجل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخرى فيها بجاه خير البرية وإلى خاطر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا رب إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Ini yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.